Pernah gak sih kalian duduk sendiri lalu tiba-tiba mikir, nanti kalau udah meninggal, gua kemana ya? Gue juga sering mikir kayak gitu teman-teman. Dan bukan cuma soal surga dan neraka, tapi apa yang terjadi di antara itu semua. Apakah ada tempat kita nunggu sebelum kiamat tiba? Ternyata jawabannya iya. Namanya alam barzah. Dan jujur, pas gua tahu ceritanya, gua cukup merinding teman-teman. Sebelumnya gua harus disclaimer dulu, di sini gua bukan sedang ngasih pengetahuan buat teman-teman, bukan juga seorang yang ahli di bidang yang akan gua bahas, tapi di sini gua sedang ingin berbagi apa yang gua rasakan dan apa yang menjadi rasa penasaran gua beberapa waktu ke belakang ini teman-teman. Gue coba cari tahu di beberapa sumber teman-teman, termasuk dari YouTube, beberapa ceramah dari pemuka agama, kemudian ada yang ngebahas juga dari sisi Al-Quran, hadis dan sebagainya. Dan gue juga coba tanya-tanya ke orang yang paham teman-teman. Alam barzah itu adalah alam peralihan antara dunia dan akhirat katanya teman-teman. Kayak zona transit, tapi bukan seberang transit. Bukan kayak transit di stasiun Manggarai atau di stasiun Tanah Abang teman-teman. Di sanalah semua manusia yang sudah meninggal akan menunggu sampai hari kiamat datang. Saat tubuh kita dikubur, ruh kita nggak ikut mati teman-teman, tapi masuk ke dimensi baru yang manusia hidup belum bisa lihat atau pahami sebelumnya. Jadi gue semakin penasaran mencari tahu tentang alam barzah ini teman-teman. Semenjak setahun yang lalu bapak gue meninggal teman-teman ya. Jadi terasa banget kalau orang terdekat meninggal itu kebayang-bayang terus teman-teman, gimana keadaan di sana ya. Terus bapak gue lagi apa ya? Bapak gue di sana lagi musim apa ya? Apakah bapak gue di sana tiap pagi ngopi? Gue kepikiran sampai ke situ teman-teman. Jadi saat tubuh kita dikubur, ruh kita nggak mati teman-teman, tapi masuk ke dimensi baru yang manusia hidup belum bisa lihat atau pahami sepenuhnya. Nah, yang bikin gue makin penasaran, kayak apa sih rasanya hidup di alam barzah? Ternyata setelah gue cari tahu dari beberapa sumber teman-teman, tentunya ini sekali lagi bukan buat pengetahuan teman-teman. Gue hanya menceritakan apa yang menjadi rasa penasaran gue teman-teman ya. Ternyata ada yang bilang kalau kita termasuk orang baik, alam barzah akan jadi tempat yang tenang, terang, dan lapang teman-teman. Tapi kalau kita banyak dosa, suka maksiat, lalai sama Allah, kubur bisa menjadi gelap, sempit, dan menakutkan. Ada malaikat munkar nakir yang akan datang, dan kita bakal ditanya, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, teman-teman percaya nggak bakal ada yang nanya kayak gitu? Dan ini bukan ujian yang bisa dihafal kayak di sekolah. Cuma yang benar-benar beriman yang bisa jawab dengan tenang katanya teman-teman. Terus gue mikir lagi, nanti kalau gue udah di alam barzah, apakah gue masih ingat keluarga gue, teman-teman, anak, istri, dan semua kenangan yang ada di dunia? Jadi gue pernah dengar cerita atau ceramah dari salah satu pemuka agama. Beliau menyebutkan bahwa ruh yang udah meninggal tuh seolah-olah berada di dalam sebuah kotak yang kelilingnya itu transparan teman-teman. Ruh itu bisa melihat keadaan keluarga yang ada di dunia teman-teman katanya, tapi dia tidak bisa melewati dari pembatas-pembatas yang transparan itu. Dan mungkin justru di situ kita baru benar-benar sadar bahwa waktu hidup itu berharga banget. Gue jadi takut, tapi juga tersentuh. Jujur ya, setelah tahu semua ini, gue jadi takut teman-teman. Tapi juga bersyukur karena gue masih hidup, masih bisa berubah, masih bisa tobat. Kadang kita terlalu sibuk sama dunia sampai lupa kalau hidup ini cuma mampir sebentar teman-teman. Dan barzah itu gerbang pertama dari kehidupan yang sebenarnya. Gue yakin satu hal bahwa meninggal itu udah ditentuin waktunya teman-teman. Gue itu mungkin ya orang yang gak terlalu percaya kalau doa itu bisa memperpanjang umur. Gue bukan berarti sok tahu apa gimana, cuman hati gue gak bisa mengiyakan kalau doa bisa memperpanjang umur teman-teman. Kalau gue ngeliat ke belakang pengalaman gue ditinggal bapak gue suka mikir ya memang udah waktunya meninggal bapak gue. Kalau misalkan gak sakit, kalau misalkan keadaannya sehat, tetap di hari itu, di jam itu bapak gue emang harus pindah ke alam barzah. Dan itu sebagai penguat gue beberapa waktu ke belakang ini. Dan gue juga jadi mikir, gue jadi takut. Kenapa takut? Kadang gue mikir anak gue masih bayi, tapi di samping itu soal rezeki setiap orang sudah dijamin. Gue yakin itu juga teman-teman. Jadi meskipun gue seandainya meninggal duluan, anak dan istri gue tuh udah dapat jaminan rezeki dari Allah teman-teman ya. Gue yakin, seyakin-yakinnya soal itu, dan termasuk juga yakin soal kematian teman-teman.
Lanjutan dari penjelasan apakah orang yang ada di alam barzah masih ingat orang yang ada di dunia. Para ulama menjelaskan bahwa penghuni alam barzah masih memiliki kesadaran, ingatan, dan perasaan teman-teman. Mereka mengingat siapa mereka di dunia, amal-amal apa yang telah mereka lakukan, bahkan terkadang menyesali perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan teman-teman. Apakah teman-teman pernah dengar cerita bahwa orang yang terakhir meninggalkan pemakaman yang baru saja dikubur, 7 langkah terakhir dari orang tersebut itu akan dimulainya pertanyaan-pertanyaan di alam barzah katanya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui apa aja sih pertanyaan yang akan dilontarkan oleh 2 malaikat Allah itu. Mungkin kita nggak tahu kapan waktunya datang, tapi yang pasti alam barzah itu nyata teman-teman. Dan kita semua akan ke sana. Bapak gua contohnya udah lebih dulu teman-teman ya. Jadi selama masih bisa, ayo kita perbaiki diri kita masing-masing teman-teman. Biar nanti pas waktunya tiba, kita nggak cuman siap, tapi tenang.